Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kami yang berjudul Pinjaman dan Korupsi di Indonesia, khususnya untuk dosen pengampu, yaitu Ibu Siti Zaria, SEI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korupsi. Dalam bahasa Prancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptie. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Konsep dan bahaya dari korupsi. Yang A, bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri. Bahkan, tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Kemudian yang kedua ada bahaya korupsi terhadap generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari. Anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Kemudian bahaya yang lain, yaitu bahaya korupsi terhadap politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya, mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Kemudian yang keempat ada bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan syarat dengan unsur-unsur korupsi, penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksanaan proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan lain-lain, bentuk korupsi dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Kemudian ada bahaya korupsi bagi birokrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikunjungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyimpan. Kemudian kita masuk hambatan dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama ada hambatan struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sesuai sebagaimana semestinya. Kemudian ada hambatan kultural. Hambatan ini yakni yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Kemudian ada instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian ada hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana. Kemudian ada langkah-langkah pemberantasan korupsi. Yang pertama, yaitu mendesain ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi, memasukkan ke lembaga permasyarakatan
Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian pinjaman. Jadi, pinjaman itu adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikan dengan pinjaman moneter, seperti halnya instrumen hutang lainnya. Suatu pinjaman distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antar peminjam dan penghutang. Secara sederhana, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain, sesuai dengan perjanjian tertulis maupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu. Kemudian ada klasifikasi pinjaman online. Di sini ada menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK Nomor 1 2016 dalam pasal 1 bab 1 tentang ketentuan umum. Pertama, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kemudian yang kedua, penerima pinjaman adalah orang dan atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Kemudian ada kelebihan layanan pinjaman tanpa agunan. Syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan meminjam uang melalui lembaga bank baik untuk modal usaha maupun pendidikan dan kesehatan. Kemudian ada pembiayaan jenis ini adalah cara terbaik untuk mengenalkan produk baru atau bisnis kita melalui platform berbasis online. Kemudian tidak ada proses panjang yang merepotkan saat melakukan pengajuan dana hingga cairnya pembiayaan yang diberikan. Kemudian menarik banyak investor dan pembisnis dari luar negeri. Kemudian salah satu instrumen pembantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk masuk yang mengarahkan pada peningkatan pemain dalam menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan. Dalam pelaksanaan pinjaman tanpa agunan, tentu diperlukan adanya regulasi yang mengatur sebagai bentuk pengawasan dan kepastian hukum oleh lembaga yang berwenang. Karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, juga memberikan keamanan hukum bagi individu maupun badan hukum. Dan dengan mempertimbangkan hukum, artinya memberi kekuatan yang memberikan perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak dan sebagainya terhadap semua pihak yang beritikat buruk. Maka dari itu, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Nomor 77 POJK Nomor 1 Tahun 2016 yang salah satunya mengatur tentang regulasi mendirikan kegiatan layanan finansial teknologi. Dari data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan bulan Februari 2019 sudah ada 99 finansial teknologi yang terdaftar. Dalam proses izin penyelenggara yang sudah terdaftar tidak boleh beroperasi selama proses perizinan keluar selama 1 tahun. Mungkin itu saja yang dapat kami tampilkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.